Gue masih inget banget waktu pertama kali nginjekin kaki di kampung ini, namanya Kampung Cipol. Sebuah desa kecil di daerah Jawa Barat, yang suasananya itu bener-bener beda dari tempat-tempat lain yang pernah gue kunjungi. Udara pagi di sini seger banget, dingin-dingin gimana gitu. Burung-burung masih berkicau, anak-anak kecil masih main layangan, dan motor lewat cuma sekali-sekali doang. Bener-bener jauh dari keramaian kota yang biasa gue tempatin sebelumnya. Gue pindah ke sini karena kerjaan gue sebagai penulis freelance bisa dilakuin dari mana aja. Jadi gue pikir, kenapa enggak sekalian cari suasana yang tenang buat ningkatin fokus nulis. Selain itu, biaya hidup di kampung jauh lebih murah. Gue nemu rumah kontrakan kecil yang nyaman banget di pinggir kampung. Depannya ada jalan setapak kecil, agak berbatu, dan sebelahnya langsung sawah luas. Satu-satunya tetangga gue cuma ibu-ibu tua yang jual sayur tiap pagi. Namanya Bu Salma. Pas hari pertama gue datang, warga kampung lumayan ramah. Ada yang nyapa, ada yang bantuin gue ngangkat barang, bahkan ada yang ngasih sambal terasi buatan rumah. Pokoknya suasana awal itu bener-bener bikin betah. Tapi, di balik keramahan itu, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal. Bukan karena sikap mereka, tapi karena satu kalimat yang hampir semua warga bilang pas gue ngobrol. Kalau udah masuk waktu maghrib, jangan buka jendela ya. Apalagi yang ngadep ke jalan kecil itu. Gue awalnya cuma senyum dan angguk. Dalam hati mikir, oh ini paling cuma mitos atau kepercayaan lokal aja. Mungkin kayak larangan keluar rumah maghrib-maghrib yang dari kecil udah sering gue dengar. Tapi yang bikin gue mikir ulang, hampir semua warga yang gue temuin ngingetin hal yang sama, dan wajah mereka tuh serius banget. Nggak kayak lagi bercanda atau ngada-ngada. Bahkan Bu Salma yang kelihatannya paling santai, sampai bilang gini ke gue pas nganterin pisang goreng sore-sore. Mas, kalau bisa jam 5:30 udah siap-siap nutup jendela ya. Udah kebiasaan di sini, soalnya ada hal-hal yang gak enak. Gue tanya balik, emangnya kenapa? Dia cuma jawab, pokoknya jangan dibuka, iya. Kadang yang lewat bukan orang. Gue senyum aja waktu itu. Dalam hati, ya elah, masa iya sih? Tapi rasa penasaran gue mulai muncul. Hari-hari awal di kampung Cipoh berjalan biasa. Gue kerja pagi sampai sore, kadang keluar buat beli makan di warung depan, atau ngobrol sebentar sama anak-anak muda kampung yang nongkrong di pos ronda. Tapi ada satu hal yang gue perhatiin terus tiap sore, jam 5 sore ke atas, kampung ini berubah suasananya. Bukan berubah jadi serem sih, lebih ke hening. Jam 5 sore, suara anak-anak main bola mulai menghilang. Suara ibu-ibu ngerumpi juga udah gak ada. Lalu sekitar jam 5:30, satu persatu rumah mulai nutup jendela mereka. Gak cuma ditutup biasa, tapi ditutup rapat. Gorden ditarik sampai gak kelihatan bayangan dari luar, jendela dikunci, dan beberapa rumah bahkan tempelin semacam kertas doa atau tulisan Arab di pojok jendela. Gue perhatiin terus dari hari pertama sampai hari ketiga, dan pola itu sama terus. Kayak ada alarm yang bikin semua orang siap-siap masuk rumah. Gak ada yang teriak atau ngingetin lewat speaker masjid, tapi semua serempak. Dan yang bikin merinding, jalan kecil depan rumah gue itu kosong total. Gak ada motor lewat, gak ada orang jalan kaki, gak ada yang berani berdiri di luar pas maghrib. Gue masih cuek-cuek aja, sambil berpikir, mungkin mereka terlalu percaya hal-hal gaib. Lagian, ini kampung, wajarlah kalau banyak cerita aneh. Tapi tetap aja, makin lama makin bikin penasaran. Hari keempat gue di sana, gue iseng. Gue pikir, masa iya sih hal-hal kayak gitu beneran terjadi? Gue mau buktiin sendiri. Hari itu gue nyiapin semuanya seperti biasa. Nulis sampai sore, terus beli nasi uduk ke warung depan. Gue pulang ke rumah sekitar jam 5 sore lewat dikit. Masih terang kok, tapi gue udah ngerasa suasana mulai sepi. Lewat depan rumah Bu Salma, jendelanya udah ketutup. Gue sempat lihat dia dari balik tirai, dan dia kayak ngeliatin gue dengan tatapan gak biasa. Tatapan khawatir, gue rasa. Pas nyampe rumah, gue buka bungkus nasi uduk sambil nyalain TV. Gue duduk di ruang tamu, deket jendela. Dan jendela itu, masih gue biarin kebuka. Cuma gorden yang gue biarin nutup separuh. Gue sengaja, dalam hati gue bilang, kalau emang ada apa-apa, ya gue pengen lihat langsung.
Jam dinding di ruang tamu gue udah nunjukin pukul 17.47. Azan maghrib baru aja kedengeran samar dari masjid jauh di ujung kampung. Suara azan itu kayak bergema lemah, pelan, dibalut angin sore yang dingin banget. Entah kenapa, pas suara azan itu selesai, suasana jadi beda. TV gue nyala, tapi suaranya kayak kecil banget. Angin dari luar mulai masuk lewat sela-sela jendela, dan gorden gue mulai goyang-goyang sendiri. Padahal gak ada kipas nyala, dan gak biasanya segitu kencang. Gue masih duduk sambil makan, tapi mulai gak tenang. Suara jangkrik mulai kedengeran, dan entah dari mana, hidung gue nyium bau aneh. Bukan bau bangkai, bukan juga bau makanan, tapi bau bunga, kayak bunga Kamboja yang lembab. Harum tapi anyep, bau yang biasanya cuma gue cium kalau lewat kuburan malam-malam. Gue lihat jam, pukul 17.56. Tiba-tiba gorden gue goyang lebih kencang, kayak ada orang narik dari luar. Tapi pas gue nengok, gak ada siapa-siapa. Gue berdiri, pelan-pelan jalan ke jendela. Mau gue tutup, tapi pas tangan gue pegang gagang jendela, gue dengar suara. Pelan banget, kayak bisikan, dari arah luar. Lebih besar dari, udah waktunya, buka aja. Gue langsung lemas. Gue pikir itu suara anak kecil, atau tetangga iseng. Tapi suaranya tuh, berat. Gak normal, serak, tapi pelan. Kayak suara orang yang udah lama gak ngomong. Gue langsung tutup jendela cepet-cepet. Gorden gue tarik, dan langsung kunci. Napas gue gak karuan. Jantung deg-degan. Makanan masih ada di meja, tapi gue gak sanggup melanjutin. Malam itu gue gak bisa tidur. Suara langkah kaki kadang kedengeran di luar rumah. Tapi gak ada bayangan, gak ada suara orang lewat. Cuma langkah kaki, pelan, berat terus hilang gitu aja. Dan mulai dari situ, gue mulai percaya. Mungkin, larangan itu, bukan cuma mitos. Gue masih inget banget waktu pertama kali nginjekin kaki di kampung ini, namanya Kampung Cipol. Sebuah desa kecil di daerah Jawa Barat, yang suasananya itu benar-benar beda dari tempat-tempat lain yang pernah gue kunjungi. Udara pagi di sini seger banget, dingin-dingin gimana gitu. Burung-burung masih berkicau, anak-anak kecil masih main layangan, dan motor lewat cuma sekali-sekali doang. Bener-bener jauh dari keramaian kota yang biasa gue tempatin sebelumnya. Gue pindah ke sini karena kerjaan gue sebagai penulis freelance bisa dilakuin dari mana aja. Jadi gue pikir, kenapa enggak sekalian cari suasana yang tenang buat ningkatin fokus nulis. Selain itu, biaya hidup di kampung jauh lebih murah. Gue nemu rumah kontrakan kecil yang nyaman banget di pinggir kampung. Depannya ada jalan setapak kecil, agak berbatu, dan sebelahnya langsung sawah luas. Satu-satunya tetangga gue cuma ibu-ibu tua yang jual sayur tiap pagi. Namanya Bu Salma. Pas hari pertama gue datang, warga kampung lumayan ramah. Ada yang nyapa, ada yang bantuin gue ngangkat barang, bahkan ada yang ngasih sambal terasi buatan rumah. Pokoknya suasana awal itu bener-bener bikin betah. Tapi, di balik keramahan itu, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal. Bukan karena sikap mereka, tapi karena satu kalimat yang hampir semua warga bilang pas gue ngobrol. Kalau udah masuk waktu maghrib, jangan buka jendela ya. Apalagi yang ngadep ke jalan kecil itu. Gue awalnya cuma senyum dan angguk. Dalam hati mikir, oh ini paling cuma mitos atau kepercayaan lokal aja. Mungkin kayak larangan keluar rumah maghrib-maghrib yang dari kecil udah sering gue dengar. Tapi yang bikin gue mikir ulang, hampir semua warga yang gue temuin ngingetin hal yang sama, dan wajah mereka tuh serius banget. Nggak kayak lagi bercanda atau ngada-ngada. Bahkan Bu Salma yang kelihatannya paling santai, sampai bilang gini ke gue pas nganterin pisang goreng sore-sore. Mas, kalau bisa jam 5:30 udah siap-siap nutup jendela ya. Udah kebiasaan di sini, soalnya ada hal-hal yang gak enak. Gue tanya balik, emangnya kenapa, Bu? Dia cuma jawab, pokoknya jangan dibuka, iya. Kadang yang lewat bukan orang. Gue senyum aja waktu itu. Dalam hati, ya elah, masa iya sih? Tapi rasa penasaran gue mulai muncul. Hari-hari awal di kampung Cipoh berjalan biasa. Gue kerja pagi sampai sore, kadang keluar buat beli makan di warung depan, atau ngobrol sebentar sama anak-anak muda kampung yang nongkrong di pos ronda. Tapi ada satu hal yang gue perhatiin terus tiap sore, jam 5 sore ke atas, kampung ini berubah suasananya. Bukan berubah jadi serem sih, lebih ke hening.
Jam 5 sore, suara anak-anak main bola mulai menghilang. Suara ibu-ibu ngerumpi juga udah gak ada. Lalu sekitar jam setengah 6, satu persatu rumah mulai nutup jendela mereka. Gak cuma ditutup biasa, tapi ditutup rapat. Gorden ditarik sampai gak kelihatan bayangan dari luar, jendela dikunci, dan beberapa rumah bahkan tempelin semacam kertas doa atau tulisan Arab di pojok jendela. Gue perhatiin terus dari hari pertama sampai hari ketiga, dan pola itu sama terus. Kayak ada alarm yang bikin semua orang siap-siap masuk rumah. Gak ada yang teriak atau ngingetin lewat speaker masjid, tapi semua serempak. Dan yang bikin merinding, jalan kecil depan rumah gue itu kosong total. Gak ada motor lewat, gak ada orang jalan kaki, gak ada yang berani berdiri di luar pas maghrib. Gue masih cuek-cuek aja, sambil berpikir, mungkin mereka terlalu percaya hal-hal gaib. Lagian, ini kampung, wajarlah kalau banyak cerita aneh. Tapi tetap aja, makin lama makin bikin penasaran. Hari keempat gue di sana, gue iseng. Gue pikir, masa iya sih hal-hal kayak gitu beneran terjadi? Gue mau buktiin sendiri. Hari itu gue nyiapin semuanya seperti biasa. Nulis sampai sore, terus beli nasi uduk ke warung depan. Gue pulang ke rumah sekitar jam 5 sore lewat dikit. Masih terang kok, tapi gue udah ngerasa suasana mulai sepi. Lewat depan rumah Bu Salma, jendelanya udah ketutup. Gue sempet lihat dia dari balik tirai, dan dia kayak ngelihatin gue dengan tatapan gak biasa. Tatapan khawatir, gue rasa. Pas nyampe rumah, gue buka bungkus nasi uduk sambil nyalain TV. Gue duduk di ruang tamu, deket jendela. Dan jendela itu, masih gue biarin kebuka. Cuma gorden yang gue biarin nutup separuh. Gue sengaja, dalam hati gue bilang, kalau emang ada apa-apa, ya gue pengen lihat langsung. Jam dinding di ruang tamu gue udah nunjukin pukul 17.47. Azan maghrib baru aja kedengeran samar dari masjid jauh di ujung kampung. Suara azan itu kayak bergema lemah, pelan, dibalut angin sore yang dingin banget. Entah kenapa, pas suara azan itu selesai, suasana jadi beda. TV gue nyala, tapi suaranya kayak kecil banget. Angin dari luar mulai masuk lewat sela-sela jendela, dan gorden gue mulai goyang-goyang sendiri. Padahal gak ada kipas nyala, dan gak biasanya segitu kencang. Gue masih duduk sambil makan, tapi mulai gak tenang. Suara jangkrik mulai kedengeran, dan entah dari mana, hidung gue nyium bau aneh. Bukan bau bangkai, bukan juga bau makanan, tapi bau bunga, kayak bunga Kamboja yang lembab. Harum tapi anyir, bau yang biasanya cuma gue cium kalau lewat kuburan. Malam-malam, gue lihat jam, pukul 17.56. Tiba-tiba gorden gue goyang lebih kencang, kayak ada orang narik dari luar. Tapi pas gue nengok, gak ada siapa-siapa. Gue berdiri, pelan-pelan jalan ke jendela. Mau gue tutup, tapi pas tangan gue pegang gagang jendela, gue dengar suara. Pelan banget, kayak bisikan, dari arah luar. Lebih besar dari, udah waktunya, buka aja. Gue langsung lemes. Gue pikir itu suara anak kecil, atau tetangga iseng. Tapi suaranya tuh, berat. Gak normal, serak, tapi pelan. Kayak suara orang yang udah lama gak ngomong. Gue langsung tutup jendela cepet-cepet. Gorden gue tarik, dan langsung kunci. Napas gue gak karuan. Jantung deg-degan. Makanan masih ada di meja, tapi gue gak sanggup ngelanjutin. Malam itu gue gak bisa tidur. Suara langkah kaki kadang kedengeran di luar rumah. Tapi gak ada bayangan, gak ada suara orang lewat. Cuma langkah kaki, pelan, berat terus hilang gitu aja. Dan mulai dari situ, gue mulai percaya. Mungkin, larangan itu, bukan cuma mitos. Gue masih inget banget waktu pertama kali nginjekin kaki di kampung ini, namanya Kampung Cipol. Sebuah desa kecil di daerah Jawa Barat, yang suasananya itu benar-benar beda dari tempat-tempat lain yang pernah gue kunjungi. Udara pagi di sini seger banget, dingin-dingin gimana gitu. Burung-burung masih berkicau, anak-anak kecil masih main layangan, dan motor lewat cuma sekali-sekali doang. Bener-bener jauh dari keramaian kota yang biasa gue tempatin sebelumnya. Gue pindah ke sini karena kerjaan gue sebagai penulis freelance bisa dilakuin dari mana aja. Jadi gue pikir, kenapa enggak sekalian cari suasana yang tenang buat ningkatin fokus nulis. Selain itu, biaya hidup di kampung jauh lebih murah. Gue nemu rumah kontrakan kecil yang nyaman banget di pinggir kampung.
Depannya ada jalan setapak kecil, agak berbatu, dan sebelahnya langsung sawah luas. Satu-satunya tetangga gue cuma ibu-ibu tua yang jual sayur tiap pagi. Namanya Bu Salma. Pas hari pertama gue datang, warga kampung lumayan ramah. Ada yang nyapa, ada yang bantuin gue ngangkat barang, bahkan ada yang ngasih sambal terasi buatan rumah. Pokoknya suasana awal itu bener-bener bikin betah. Tapi, di balik keramahan itu, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal. Bukan karena sikap mereka, tapi karena satu kalimat yang hampir semua warga bilang pas gue ngobrol. Kalau udah masuk waktu maghrib, jangan buka jendela ya. Apalagi yang ngadep ke jalan kecil itu. Gue awalnya cuma senyum dan anggun. Dalam hati mikir, oh ini paling cuma mitos atau kepercayaan lokal aja. Mungkin kayak larangan keluar rumah maghrib-maghrib yang dari kecil udah sering gue dengar. Tapi yang bikin gue mikir ulang, hampir semua warga yang gue temuin ngingetin hal yang sama, dan wajah mereka tuh serius banget. Nggak kayak lagi bercanda atau ngada-ngada. Bahkan Bu Salma yang kelihatannya paling santai, sampai bilang gini ke gue pas nganterin pisang goreng sore-sore. Mas, kalau bisa jam 5:30 udah siap-siap nutup jendela ya. Udah kebiasaan di sini, soalnya ada hal-hal yang gak enak. Gue tanya balik, emangnya kenapa, Bu? Dia cuma jawab, pokoknya jangan dibuka, iya. Kadang yang lewat bukan orang. Gue senyum aja waktu itu. Dalam hati, yaelah, masa iya sih? Tapi rasa penasaran gue mulai muncul. Hari-hari awal di kampung Cipol berjalan biasa. Gue kerja pagi sampai sore, kadang keluar buat beli makan di warung depan, atau ngobrol sebentar sama anak-anak muda kampung yang nongkrong di pos ronda. Tapi ada satu hal yang gue perhatiin terus tiap sore, jam 5 sore ke atas, kampung ini berubah suasananya. Bukan berubah jadi serem sih, lebih ke hening. Jam 5 sore, suara anak-anak main bola mulai menghilang. Suara ibu-ibu ngerumpi juga udah gak ada. Lalu sekitar jam 5:30, satu persatu rumah mulai nutup jendela mereka. Gak cuma ditutup biasa, tapi ditutup rapat. Gorden ditarik sampai gak kelihatan bayangan dari luar, jendela dikunci, dan beberapa rumah bahkan tempelin semacam kertas doa atau tulisan Arab di pojok jendela. Gue perhatiin terus dari hari pertama sampai hari ketiga. Dan pola itu sama terus. Kayak ada alarm yang bikin semua orang siap-siap masuk rumah. Gak ada yang teriak atau ngingetin lewat speaker masjid, tapi semua serempak. Dan yang bikin merinding, jalan kecil depan rumah gue itu kosong total. Gak ada motor lewat, gak ada orang jalan kaki, gak ada yang berani berdiri di luar pas maghrib. Gue masih cuek-cuek aja, sambil berpikir, mungkin mereka terlalu percaya hal-hal gaib. Lagian, ini kampung, wajarlah kalau banyak cerita aneh. Tapi tetap aja, makin lama makin bikin penasaran. Hari keempat gue di sana, gue iseng. Gue pikir, masa iya sih hal-hal kayak gitu beneran terjadi? Gue mau buktiin sendiri. Hari itu gue nyiapin semuanya seperti biasa. Nulis sampai sore, terus beli nasi uduk ke warung depan. Gue pulang ke rumah sekitar jam 5 sore lewat dikit. Masih terang kok, tapi gue udah ngerasa suasana mulai sepi. Lewat depan rumah Bu Salma, jendelanya udah ketutup. Gue sempet lihat dia dari balik tirai, dan dia kayak ngelihatin gue dengan tatapan gak biasa. Tatapan khawatir, gue rasa. Pas nyampe rumah, gue buka bungkus nasi uduk sambil nyalain TV. Gue duduk di ruang tamu, deket jendela. Dan jendela itu, masih gue biarin kebuka. Cuma gorden yang gue biarin nutup separuh. Gue sengaja, dalam hati gue bilang, kalau emang ada apa-apa, ya gue pengen lihat langsung. Jam dinding di ruang tamu gue udah nunjukin pukul 17.47. Azan maghrib baru aja kedengeran samar dari masjid jauh di ujung kampung. Suara azan itu kayak bergema lemah, pelan, dibalut angin sore yang dingin banget. Entah kenapa, pas suara azan itu selesai, suasana jadi beda. TV gue nyala, tapi suaranya kayak kecil banget. Angin dari luar mulai masuk lewat sela-sela jendela, dan gorden gue mulai goyang-goyang sendiri. Padahal gak ada kipas nyala, dan gak biasanya segitu kencang. Gue masih duduk sambil makan, tapi mulai gak tenang. Suara jangkrik mulai kedengeran, dan entah dari mana, hidung gue nyium bau aneh. Bukan bau bangkai, bukan juga bau makanan, tapi bau bunga, kayak bunga Kamboja yang lembab. Harum tapi anyep.
Bau yang biasanya cuma gue cium kalau lewat kuburan malam-malam. Gue lihat jam, pukul 17.56. Tiba-tiba gorden gue goyang lebih kencang, kayak ada orang narik dari luar. Tapi pas gue nengok, gak ada siapa-siapa. Gue berdiri, pelan-pelan jalan ke jendela. Mau gue tutup, tapi pas tangan gue pegang gagang jendela, gue dengar suara. Pelan banget, kayak bisikan, dari arah luar. Lebih besar dari, udah waktunya, buka aja. Gue langsung lemes. Gue pikir itu suara anak kecil, atau tetangga iseng. Tapi suaranya tuh, berat. Gak normal, serak, tapi pelan. Kayak suara orang yang udah lama gak ngomong. Gue langsung tutup jendela cepet-cepet. Gorden gue tarik, dan langsung kunci. Napas gue gak karuan. Jantung deg-degan. Makanan masih ada di meja, tapi gue gak sanggup melanjutin. Malam itu gue gak bisa tidur. Suara langkah kaki kadang kedengeran di luar rumah. Tapi gak ada bayangan, gak ada suara orang lewat. Cuma langkah kaki, pelan, berat terus hilang gitu aja. Dan mulai dari situ, gue mulai percaya, mungkin, larangan itu